Shalom sidang jemaat, selamat hari Minggu. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kita boleh bersama-sama ada di dalam tangan kasih dan pemeliharaannya. Mari sidang jemaat, di minggu yang penuh dengan sukacita ini, kita boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menyerahkan ibadah kita pada minggu ini ke dalam tangan-Mu. Mari kita satu dalam doa. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau minggu ini kembali kami boleh menikmati berkat-Mu Tuhan dalam ibadah. Biarlah Tuhan kami boleh benar-benar menikmati lawatan-Mu, jamahan-Mu Bapa. Yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh menerima kesembuhan yang daripada-Mu, yang berbeban berat boleh menerima kemenangan, kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan memakai dan mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat-Mu yang tercurah. Biar apa yang menjadi kerinduan Tuhan jadi dalam ibadah pada hari ini. Berkati sekali lagi segenap sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Mereka juga boleh menikmati berkat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami tolak dan kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa ini bekerja. Dan kami undang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus beracara dari awal pertengahan sampai akhir ibadah. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat. Mari kita siapkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Hari ini kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan. Saya ajak untuk semuanya bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian buat Tuhan. Haleluya. Silakan kita semua untuk Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorak hayu berdoa. Kudus dan mulialah namanya. Terima kasih
kita mau menyembah Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Bawa penyembahanmu untuk Tuhan. Allah Roh Kudus, ini kami Tuhan. Jamah kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, keluarkan suaramu untuk Tuhan. Haleluya. Katakan Allah Roh Kudus. Penuhi kami.
syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini juga. Kami boleh datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya Engkau akan berbicara kepada kami Tuhan. Apapun yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, mari Engkau berbicara kepada setiap pribadi kami Tuhan. Buat seluruh jemaat-Mu dimanapun kami boleh berada pada saat ini Tuhan Yesus. Mari Engkau boleh lawat hati kami, lawat pikiran kami Tuhan. Dan sehingga apapun yang kami boleh dengarkan, kami boleh baca pada saat ini, semuanya itu untuk membawa kami lebih lagi Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau boleh pimpin Tuhan jam pemberitaan firman-Mu pada saat ini yang kami boleh dengarkan dan kami boleh terima hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Mari pada saat ini kita akan bersama-sama ya mendengarkan firman Tuhan dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Adapun temanya ya di bulan ini masih tentang kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku hanya huruf besar di situ ya. Kuduslah kamu sebab Allah itu kudus ya. Nah, di sini dalam kesempatan firman Tuhan yang saya boleh beritakan pada saat ini, saya akan ambil 3 pertanyaan yang menjadi bahan renungan kita pada saat ini ya. Dari pernyataan ini, dari tema yang ada, saya akan menyampaikan dengan memakai 3 kalimat tanya, ya, atau 3 menggunakan kata tanya di dalamnya, ya. Yang pertama, apa arti kekudusan itu? Sering Bapak Ibu, Saudara sudah mendengarkan tentang kudus, kekudusan, pengudusan, itu sudah sering didengarkan. Tapi tidak ada salahnya kalau saat ini saya akan beritahukan kembali untuk mengingatkan kembali tentang arti kekudusan itu sendiri. Ya, kekudusan mengandung pengertian terpisah dari dosa dan dikhususkan bagi Allah. Kekudusan mengandung pengertian terpisah dari dosa dan dikhususkan bagi Allah untuk apa? Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Untuk mengasihi, untuk menyembah Allah dan untuk melayani Allah. Ya. Nah, ketika Allah boleh melihat keadaan dunia ini yang tidak semakin membaik. Di dalam perjanjian lama Allah sudah melakukan tugasnya dan kemudian Allah boleh melihat begitu banyak manusia yang mengecewakan hatinya. Begitu banyak manusia yang melakukan perbuatan kejahatan, kenajisan, ya, yang memberontak di hadapan Allah. Allah tidak bisa membiarkan hal ini. Sehingga ketika Allah sudah melakukan tugasnya pada zaman perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru juga. Karena memang Allah itu sungguh mempedulikan kehidupan manusia. Dan karena memang Allah itu kudus adanya, Allah tidak bisa membiarkan umat ciptaannya itu melakukan perbuatan yang najis atau perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sehingga dalam perjanjian baru untuk melakukan penebusan terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, Allah menyatakan pribadinya melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menebus semua manusia dari perbuatan dosanya. Atau untuk memberikan pengampunan sehingga manusia yang tadi hidup lamanya,
hidup yang dulu tidak berkenan di mata Tuhan, hidupnya yang tidak kudus, hidupnya yang melakukan dosa itu, karena Kristus datang ke dalam dunia, sudah dihapuskan. Imamat pasal yang ke-11 ayat ke-44 bagian A-nya saja. Imamat 11 ayat 44 bagian A-nya saja. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu. Dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Allah menyatakan aku ini kudus loh. Kalian semua menyembah kepada Allah. Pribadi-pribadi yang menyembah kepada Allah. Allah adalah Allah yang kudus. Allah juga mau setiap penyembah-penyembah Allah itu hidup di dalam kekudusan Allah itu sendiri. Tidak berkompromi dengan dosa, tidak bermain-main dengan dosa, tidak lagi hidup di dalam dosa itu sendiri. Karena aku kudus, kata Tuhan. Ya, akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Ya. Nah, firman Allah sangat tegas sekali disampaikan kepada kita tentang bagaimana keberadaan dirinya sebenarnya yang tidak berkompromi atau tidak bisa melakukan dosa atau ketidakkudusan itu. Itu yang pertama tadi ya. Apa arti kekudusan? Lalu yang kedua, mengapa harus hidup kudus? Yang pertama tadi, karena Allah adalah kudus. Allah yang menciptakan Bapak, Ibu dan saya itu adalah Allah yang kudus. Oleh karena Dia yang kita sembah, oleh karena Allah yang kita sembah itu kudus, maka kita harus hidup kudus. Mengapa harus kudus? Karena Allah adalah kudus. Allah yang menjadi panutan kita, Allah yang menjadi pegangan hidup kita, Allah yang menjadi standar kekudusan hidup kita. Bukan orang tuamu yang menjadi dasar kekudusanmu atau standar kekudusanmu, bukan saudaramu, bukan siapa-siapa, tapi Allah itulah yang menjadi standar atau dasar kekudusan hidupmu. Yang kedua, mengapa harus hidup kudus? Karena kekudusan adalah sasaran dan maksud pemilihan orang-orang percaya di dalam Kristus. Yuk kita buka Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Bagaimana kebenaran firman Tuhan di sini? Efesus ayat pertama hingga ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita, apa Bapak Ibu? Iya, kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ya, saya ulangi lagi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah itu sendiri. Jadi karena Allah yang telah memilih kita, Allah yang telah menjadikan kita ya sebagai ciptaannya yang istimewa, dan karena Allah itu adalah Allah yang kudus, maka kita adalah pilihan-pilihan Allah yang sudah dikuduskan di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Ya, jadi kita harus menyadari kalau kita adalah sasaran dan maksud pemilihan dari Allah itu sendiri. Allah yang telah menetapkan engkau, Allah yang telah menentukan engkau, sekalipun masih ada di dalam rahim ibumu belum lahir ke dalam dunia ini, Allah sudah memilih kita, sudah menetapkan kita menjadi anak-anaknya. Sekali lagi karena Bapa kita itu kudus, Bapa kita itu juga mengharuskan, mewajibkan,
Bukan pilihan untuk hidup kudus, tapi memang totalitas hidup kita, keseluruhan hidup kita, dimanapun kita boleh berada, baik itu di lingkungan orang-orang yang jauh dari Tuhan sekalipun, yang tidak mendukung untuk kita hidup kudus, tapi Allah Allah memerintahkan dengan tegas untuk kita tidak berkompromi dengan dosa itu. Karena memang Allah yang sudah menjadikan kita sasaran utama untuk kekudusan itu. Supaya kehidupan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ya, mengapa harus hidup kudus? Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah itu sendiri. Ya, kita harus kejar kekudusan itu. Tidak boleh santai, tidak boleh lengah. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus? Karena tanpa kita sadari di sekeliling kita ini singa itu mengaum-ngaum. Kapan kita lengah, kapan kita tidak berdaya, kapan kita kalah, dia akan siap menerkam kita dan menjadi mangsa yang empuk untuk dimakan dan dihabiskan. Ya, kita harus tetap berusaha, kita harus mengejar kekudusan itu, kita harus tetap berusaha dengan kekuatan dari Allah sendiri untuk membentengi hidup kita supaya hidup kita tetap dalam standar kekudusan Allah itu sendiri. Bukan kekudusan yang ditentukan oleh manusia, tapi kekudusan yang berdasarkan firman Allah itu sendiri. Jadi mengapa kita harus hidup kudus? Yang pertama karena Allah itu kudus. Yang kedua karena kekudusan adalah sasaran dan maksud pemilihan orang-orang percaya di dalam Kristus. Dan yang ketiga karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Allah yang kudus. Kita gak akan bisa melihat Allah kalau kita tidak kudus hidupnya. Kita gak akan bisa menyembah Allah kalau kita masih hidup di dalam tertuduh. Kita masih tetap mengingat kehidupan lama kita. Aduh bagaimana ini, itu yang membuat kita memisahkan antara kita dengan Allah. Karena ada perasaan saya masih belum layak tadi. Ya, kita tidak mau datang pribadi dengan Allah. Kita mau tidak berjumpa secara pribadi dengan Allah. Ya. Bagaimana kita bisa melihat Allah, bagaimana kita bisa menikmati Allah itu atau Roh Kudus itu, bagaimana kita bisa merasakan Roh Kudus itu kalau kita masih hidup di dalam dosa itu sendiri, tidak akan bisa. Itu sebabnya kadang saya pernah mendengar ada orang yang tidak tahan untuk berdoa. Ikut persekutuan doa itu bisa dihitung berapa jumlahnya, saya tidak tahu itu penyebabnya apa, saya tidak bisa menghakimi ya. Itu penyebabnya apa, itu bisa evaluasi diri sendiri. Begitu. Bagaimana kita bisa menikmati Allah itu, berjumpa dengan Allah, melihat Allah secara pribadi kalau diri kita masih ada rasa tertuduh, perbuatan dosa yang pernah dilakukan belum beres kita rasakan, itu yang membuat kita tidak bisa menikmati kealahannya Allah itu, menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Allah dan juga menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Roh Kudus itu atau Yesus Kristus itu sendiri di dalam kehidupan kita, karena mereka adalah 3 tapi 1 adanya di dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya ya. Jadi 3 hal ini yang saya boleh ambil mengapa kita harus hidup kudus. Lalu pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara memperoleh kekudusan atau hidup kudus itu, gimana caranya? Ya, yang pertama, melalui iman kita percaya kalau Allah melalui pribadi Yesus Kristus itu sudah menebus kita dari segala perbuatan dosa, telah menguduskan kita sebagai anak-anaknya dan melayakkan kita sebagai anak-anaknya, maka kita
bisa memperoleh kekudusan itu. Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Dengan iman Bapak Ibu kita mengimani, mengaminkan kalau Allah sudah menguduskan kita. Allah sudah mengampuni segala perbuatan dosamu. Allah sudah mati dan bangkit buat kita yang percaya kepadanya. Sehingga dosa apapun yang pernah Bapak Ibu dan saya lakukan, kalau sudah datang kepada Tuhan minta ampun di hadapannya dan Allah mengampuni kita, kita terima pengampunan itu dan diyakini serta dipercayai. Kalau kita sudah menerima kekudusan dari Allah itu. Terima pribadi Allah itu secara pribadi. Terima pribadi Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan rasakan pribadinya, rasakan kasihnya yang sungguh luar biasa yang telah diberikannya kepada semua manusia. Bukan hanya orang yang beragama Kristen saja, tapi kepada semua manusia Allah memberikan kasihnya. Tetapi yang menerima dia itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan iman Bapak Ibu dan saya percaya dan yakin kalau engkau telah dikuduskan oleh Allah sebagai anak-anaknya. Dan setelah itu berusaha untuk menjaga kekudusan itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Allah atau disiplin rohani. Apa-apa saja itu Bapak Ibu bisa baca, ada doa, ya saat teduh, berpuasa, ya dan lain sebagainya. Itu yang kita boleh lakukan. Kalau kita tidak melakukan itu kita nggak akan menyadari kalau saya ini sudah dikuduskan oleh Allah. Masih lagi iblis membawa kita ke kehidupan yang lama dulu. Perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Yang membuat iman kita menjadi lemah. Maka kita jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu bilanglah terus saya ini apalah, saya ini apa. Enggak, saya ngapain, gimana ya, saya nggak layak untuk melayani. Karena tadi itu dia tidak menerima dengan iman kalau Yesus Kristus sudah mati buat dia. Mengampuni segala dosanya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, melalui persatuan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Seperti yang saya bilang tadi ya. Melalui persatuan dengan Kristus dan dalam kematian dan kebangkitannya. Roma 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan baca ayat firman Tuhan ini secara cepat. Roma pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Oke, demikian bunyi firman Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalam dosa, di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa,
satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, melalui persatuan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, kita akan memperoleh kekudusan atau hidup kudus itu. Kembali kita boleh mengimani kalau kita telah menerima pengudusan dari Allah itu. Ya, kita hidup di dalam Allah itu. Kita hidup di dalam kebenaran firman Allah setiap hari dari hari-hari yang telah kita lalui maupun yang akan kita lalui. Lalu yang ketiga, bagaimana cara memperoleh kekudusan? Melalui darah Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9, demikian bunyi firman Allah. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Melalui darah Kristus kita disucikan, kita dikuduskan. Itu yang dilakukan oleh Gereja Rehoboth Shalom setiap minggu pertama awal bulan. Ya, mengingat kembali bagaimana Allah telah berkorban melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia, untuk mengampuni dosa-dosa manusia, dan untuk menebus manusia dari segala perbuatan jahatnya. Lalu yang terakhir, cara memperoleh kekudusan, melalui firman Allah yang dibaca setiap hari. Sehingga pemikiranmu, sehingga perbendaharaan yang ada di dalam hatimu itu adalah tentang kebenaran firman Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 ya. Yohanes 17 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan, ayatnya yang ke-17. Kuduslah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang terakhir cara memperoleh kekudusan itu atau hidup kudus itu adalah melalui firman Allah yang ada pada Bapak Ibu sendiri. Apakah itu melalui handphonemu atau Alkitab buku seperti yang biasa dulu kita pakai ya. Itu kita boleh baca, kita boleh hidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Dan itu yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, 3 kata tanya ini perlu kita perhatikan dan bisa direnungkan untuk kita selalu tetap menjaga kekudusan yang telah Allah berikan buat kita. Mengapa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Amin, puji Tuhan. Biar firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat ini boleh kembali memberikan peneguhan buat kita, boleh kembali memberikan kekuatan buat kita sehingga apapun yang kita boleh lakukan itu boleh memuliakan nama Tuhan. Kita boleh naikkan pujian, ku sembah kudus. Refrennya saja kita boleh naikkan, semuanya boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing kita boleh mengaminkan firman Tuhan ini yang menjadi rema buat kita. Karena Allah itu kudus sehingga Allah mau supaya kita juga yang menjadi anak-anaknya boleh hidup kudus di hadapannya. Ku sembah dan
luar biasa. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan lakukan buat kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa yang Kau berikan buat kami Tuhan. Engkau Allah kami yang kudus, Engkau menginginkan untuk kami boleh tetap hidup kudus di hadapan Engkau. Ini merupakan perintah dari Allah untuk kami tidak boleh memilih-milih, tapi kami wajib dan harus melakukan kekudusan di dalam kehidupan kami. Kami harus menjaga hidup kami, hidup yang kudus di mata Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, yang menjijikkan hati-Mu, yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kami boleh terima dengan iman kami bahwa Allah telah menguduskan kami, Allah telah menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, yang tercurah di kayu salib buat setiap kami yang percaya kepada Engkau, bahkan buat semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu Allah. Sehingga dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari yang kami boleh lalui, kami boleh tetap membentengi diri kami dengan kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi standar kekudusan kami adalah Allah sendiri di dalam hidup kami. Kami tidak mau hidup kompromi dengan dosa ini Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan iman kami di dalam Engkau Allah. Firman-Mu yang sering kami dengarkan, yang sudah kami dengarkan, tidak berlalu begitu saja, tapi itu boleh ada dalam hati kami, dan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami mungkin banyak yang tidak mendukung untuk kami boleh hidup kudus, tapi dengan kekudusan yang dari Allah, dengan kemampuan yang dari Allah, Engkau boleh memampukan kami Tuhan, untuk boleh mengejar kekudusan itu, untuk boleh melakukan hidup kudus di hadapan Engkau. Berkati semua sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing saat ini Tuhan. Engkau kenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau juga yang telah mengampuni segala perbuatan yang boleh dilakukan yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan Engkau juga yang setiap hari akan melindungi, mengingatkan kami, dan juga menyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari sehingga kami boleh melakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berhenti sampai saat ini disampaikan Tuhan, tapi kami percaya Allah Roh Kudus terus berbicara kepada kami sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, sempurnakan kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, sidang jemaat. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan banyak terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada minggu ini. Kiranya Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati, terima kasih juga untuk persembahan yang sudah sidang jemaat salurkan, baik melalui transfer. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur di hadirat-Mu. Terima kasih. Minggu ini sungguh kami sudah diberkati dengan luar biasa Bapa. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan, baik melalui puji-pujian, baik melalui kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau rindukan kami sebagai jemaat-Mu, jemaat yang kudus, tidak bercacat celah di hadirat-Mu. Terima kasih. Berkati segenap sidang jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sudah mendapatkan berkat pada minggu ini, biarlah Tuhan peliharakan kehidupan anak-anak-Mu ini Bapa. Berkati dalam tiap-tiap rumah tangga. Berkati juga dalam segala usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu.
Berkati juga Tuhan anak-anak mereka boleh senantiasa ada di dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata selamat dan berbahagia setiap orang yang sudah mendengar firman-Mu dan melakukan dalam kehidupannya. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur sidang jemaat kita mengangkat kedua belah tangan kita. Di akhir dari ibadah kita pada minggu ini sidang jemaatku yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam silakan duduk sidang jemaat, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.